Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online. Kita akan belajar tentang eksponen atau bentuk pangkat. Nah, ini materi kita ini adalah materi matematika peminatan. Nah, inilah pertemuan pertama kita tentang eksponen atau bentuk pangkat. Langsung saja ke materinya. Apa itu eksponen? Kita lihat ya. Eksponen itu adalah bahasa Indonesianya pangkat, bentuk pangkat. Jadi yang berbentuk pangkat. Nah, sifat-sifat eksponensial itu apa saja? Ternyata banyak. Kita lihat. Yang pertama, pangkat bulat positif. Untuk anggota himpunan bilangan real dan n anggota himpunan bilangan bulat positif berlaku A pangkat n sama dengan A kali A kali A titik-titik kali A kali A kali A. Artinya di sini lanjut terus kalinya. Nah, perkalian ini akan berlangsung seterus sampai berapa? Sampai n kali. Sehingga perkalian terdiri atas n buah faktor. Faktor itu apa? Kali. Perhatikan di sini, jadi berkali-kali. Kalau n-nya misalnya 3, berarti A pangkat 3. Kali kan 3 kali. A kali A kali A. Kalau 5, A kali A kali A kali A kali A kali A. Ya. Nah, kemudian perhatikan di sini membacanya adalah A pangkat n. Itu cara membacanya. Ya. A pangkat n. Jadi disebut dengan bilangan berpangkat. Ingat, pangkat di atas. Kalau dia pangkat jenderal, kolonel kan pangkatnya di sini. Jadi di atas, ingat ya. Jadi bukan dibaca AN ini, tapi A pangkat N. Jadi jangan lupa. A disebut dengan bilangan pokok. Ya, A disebut dengan bilangan pokok. Sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Kalau di SMP mungkin ini bilangan pokok, ada juga yang disebut dengan basisnya. Bilangan pokok atau basisnya, sedangkan n disebut pangkat atau eksponen. Jadi jangan bingung lagi apa itu eksponen, itulah sama dengan pangkat. Kemudian kalau ada misalnya contohnya ya 2 pangkat 3, berarti dikalikan sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Sehingga 2 pangkat 3 8 dan seterusnya. Kemudian pangkat bulat 0. Yang kedua, sifat yang kedua adalah pangkat bulat 0. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi misalnya kalau 3 pangkat 0 berapa? Ya, 1. Kalau 10 pangkat 0 juga 1. 1000 pangkat 0 1. 1 miliar pangkat 0 juga 1. Ya, jadi kalau sudah dinolkan itu semua akan 1. Ya. Jadi kalau kamu punya misalnya duit 1 triliun, jangan sombong. Kalau di pangkat nolnya tinggal 1. Ya. Oke. Terus kenapa tidak boleh A 0? Nah, jadi nanti bukan berarti kalau nanti dia 0 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, itu hasilnya bukan 0 dan bukan 1, tapi tidak tentu. Nanti akan kita bahas itu ya. Nanti cara pembuktiannya. Kemudian berikutnya, pangkat bulat negatif.
Untuk anggota himpunan bilangan real dengan A tidak boleh 0 dan N anggota bilangan bulat positif berlaku. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Perhatikan di sini tadi. Ini pangkat negatif, ya, bulat negatif. Jadi di sini dia bulat positif. Lihat 1 per. Nah, jadi kalau ada soal misalnya ditanya 2 pangkat min 3, itu bukan berarti min 8. Tapi bagaimana? Harus kita jadikan dulu positif. Jadi 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi 1 per 8. Begitu. Ya. Jadi misalnya kalau 10 pangkat min 2 bukan min 100, tapi 1 per 10 pangkat 2. Berarti 1 per 10 kali 10 sama dengan 1 per 100. Tolong diperhatikan itu ya. Ini sering kali salah ya. Jadi negatif jadi hasilnya negatif. Salah total. Salto ya. Terus kenapa tidak boleh A-nya 0? Ya nggak boleh. Kalau A-nya 0 kan suatu bilangan, ini kan hasilnya jadi 0 kan. 0 pangkat 2 itu 0 ya. 0 pangkat 2 0, 0 pangkat 3 juga 0. Ya. Nah, ingat, suatu bilangan tidak boleh dibagi dengan 0 atau tidak boleh membagi suatu bilangan dengan 0. Karena hasilnya apa? Bagaimana? Tidak ada, ya. Karena 1 dibagi 0 itu nggak ada. Bagaimana bisa ada 1 dibagi 0? Ya kan? Oke, kemudian yang keempat, sifat-sifat pangkat bilangan. Untuk A dan B anggota himpunan bilangan real serta P dan Q anggota himpunan bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Perhatikan. Tapi lihat di sini dulu yang pertama. Basisnya atau bilangan pokoknya sama A. Ya. Nah, pangkatnya diapain? Tinggal jumlahkan aja. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kalau A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan itu A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Ya. A pangkat P dikurang Q. Perhatikan, kalau dia dibagi menjadi kurang. Juga di sini A tidak boleh 0. Itu alasannya tadi, karena penyebut tidak boleh 0 yang mau dihindari. A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Itu tadi yang ini ya. Oke, kemudian T, A pangkat P pangkat Q itu sama dengan A pangkat P kali Q. Jadi suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, wah itu menjadi kali. Jadi A pangkat P kali Q. Ya, suatu pangkat dipangkatkan lagi, sehingga dia menjadi A pangkat P kali. Dia kan berlipat-lipat ya. Kemudian E, A kali B pangkat P itu sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Perhatikan di sini. Ini enggak sama basisnya bilangan pokoknya. Jangan kamu jumlah pangkatnya ya. Hati-hati. Nah, nanti kegunaannya apa? Nanti kita lihat di soal-soal berikutnya. Yang F, A per B pangkat B itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Dengan catatan B tidak boleh 0. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini sebenarnya di SMP sudah kamu pelajari, tapi kita coba review, kita refresh otaknya ya, supaya ingat kembali. Karena kalau dasarnya ini tidak bisa, maka untuk mempelajari nanti masuk ke kita fungsi eksponen, wah kacau balau ya. Jadi atau masuk nanti ke persamaan eksponen, paling masih kacau balau itu semua kalau ini tidak dipahami. Maka ini kita pahami dulu. Lihat di sini, perhatikan contoh. Ya, ini tentukanlah hasilnya ya.
2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan, perhatikan